Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana Allah masih berkenan kepada kita dengan memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang juga disertai dengan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk sama-sama bertolabul ilmi, walaupun dirasakan bahwa yang namanya capek, keluh kesah itu sudah menjadi lumrah dan itu sudah menjadi tabiat kita selaku manusia. Yang akan tetapi bahwa rasa capek, rasa lelah itu mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, yang mudah-mudahan dengan keberhasilan kita mengarungi itu semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Ikhwan billah rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu sebenarnya, beberapa pembahasan yang lalu, bahwa kita selaku manusia telah diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian Allah memberikan sesuatu keistimewaan bagi kita. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berkata-kata. Kemudian bukan sekedar itu saja, manusia pun ditempatkan di tempat yang paling mulia, ditempatkan yang paling indah di muka bumi. Kemudian diberikan pula dengan sumber kehidupannya, bahwa manusia adalah betul-betul makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian manusia pun memiliki sebuah tanggung jawab yang begitu besar, memikul satu amanah yang mau tidak mau hanya manusia yang mau memegang amanah ini untuk mengurus seluruh alam, untuk mengurus semua yang ada di muka bumi. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kemudian manusia diciptakan dengan rupa yang berbeda, tidak ada yang sama, walaupun kembar identik sekalipun, tetap saja manusia tidak ada yang sama. Manusia memiliki perbedaan. Nah, inilah keistimewaan Allah yang diberikan kepada makhluk yang paling mulia ini. Kemudian setelah manusia menempuh sebuah perjalanan kehidupan yang begitu panjang, maka timbullah yang disebut dengan keluh kesah. Diberikan sesuatu masih merasa kurang,
Tinu hiji hayang dua, tinu dua hayang tilu, dan seterusnya. Diberikan satu cobaan, manusia senantiasa mengeluh. Akan tetapi apabila manusia diberikan oleh Allah kelebihan dengan rezeki yang tidak terduga, maka lupalah yang disebut dengan ibadah. Bahkan kadang-kadang kita senantiasa berdoa, berjanji, ya Allah, apabila aku diberikan sesuatu, maka aku akan senantiasa beribadah kepada Allah. Akan tetapi setelah Allah mengabulkan doa tersebut, apa yang akan terjadi? Kadang-kadang manusia lupa diri. Nah, inilah gambaran manusia. Kadang-kadang manusia tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Nikmat-nikmat yang tiada terhingga, nikmat-nikmat yang begitu banyak, kadang-kadang terlupakan oleh beban berat yang sedemikian kecil. Nah, sekarang kita kembali bertanya, berapa lamakah sudah pernah menghitungkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Sekurang teman dia loba keneh mana tinu bahagia, loba keneh mana tibatan urang senangnya jeung tibatan susahna. Urang beulah tang tebih di pasien penyakit anu kasebatkeunana panyakitna nyeri waos. Nah, dina waos urang teh seueur keneh nyeri waos ketimbang sehatna. Lamun nyeri waosna mah paling dina lamina ge 2-3 dinten saminggu lah. Kadang-kadang 2-3 dinten geus ka dokter diparios ini itu hari takene damai. Tapi nah anu bertahun-tahun urang di pasien sehat muang, di sepasien sehat urang barang uang nyapek anu tegas ge, kadang-kadang urang lupa tidak pernah bersyukur. Nah, inilah gambar bahwa ternyata Allah akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Ujian dengan porsinya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Apakah pernah Allah memberikan satu ujian? Apakah pernah Allah memberikan satu hal yang memang manusia tidak mampu untuk melaluinya atau mampu untuk menahan itu semua? Saya yakin ketika manusia diberikan oleh Allah satu ujian, manusia itu bisa membuat satu jalan. Tinggal berenang kurang teh ayeuna jalan mana anu rek ditempuh urang. Jalan keluar seperti apa yang akan kita jalankan? Ari urang mah diberi kebahagiaan sepokok, ari geus diberi ujian, urang hoream membuat satu keputusan yaitu jalan yang terbaik. Nah, oleh karena itu tinggal memilih dan memilah. Sekasar nama urang rek memilih nu mana, sebab ujian dan musibah itu sudah tertuang dan tertulis oleh Allah jelas. Musibah yang terjadi itu sudah sesuai dengan izinnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Contoh kecil, di orang ada kerame-ramenan merebak
musibah. Kamari banjir bandang di daerah Cibadak, Cisarua, Sukabumi. Can beres berenang itu ke stimul deui banjir bandang di urang keneh di Garut. Nah orang, apakah musibah itu atas izin Allah atau memang ujug-ujug? Itu sudah ada seizin Allah. Cuma musibah itu terjadi dikarenakan apa? Eta menjadi pertanyaan. Kalau musibah terjadi seperti banjir bandang, kemudian erosi, longsor, itu diakibatkan oleh tangan manusia. Dan jarang atau pandu orang baheula aya kasebutkeun banjir bandang. Sebab naon? Tadi diakibatkeun tubuh mun urang pek anjeun. La tufsidu fil ard, pek gerakan dengan tong obat tong ieu karusakan muka bumi. Naon sebabna? Bakal merasakan ukuran. Dampak dari musibah itu akan terasa oleh kita. Rek gede, rek leutik dari musibah mah pasti karasa. Cuman ada ngarasankeun berbeda-beda. Moal aya nu sarua. Nah, jadi kembali lagi bahwa Allah senantiasa akan memberikan berbagai ujian, akan memberikan satu tantangan untuk apa? Untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang, dalam artian urang teh diuji rek naik kelas. Nah, dengan ujian itu lulus bari lulus. Tapi nah dengan ujian itu jadi lulus. Nah, eta tinggal memilih. Sebab orang yakin bahwa semua ujian itu tinggal kembalikan kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bertawakal dalam artian bukan bertawakal di sini berarti seukur cici, tapi bertawakal di sini kita sambil mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Terbaik menurut Allah, terbaik menurut manusia. Nah, iman fillah rahimahullah, jadi pertanda bahwa yang namanya ujian itu adalah sebagai uji keimanan. Apakah dengan ujian itu sering kan disebutkan yajidu wayan khusyuk? Apakah dengan ujian itu akan semakin menambah keimanan kita? Apakah dengan ujian itu akan semakin mempertebal keimanan kita? Ataukah dengan ujian itu manusia semakin hilang keimanannya, semakin hilang jati dirinya? Keselentik para orang. Dengan ujian saja, padahal Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu diuji sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri. Cuma tersadar bahwa ternyata sebenarnya ada ujian orang mau berat-berat ini. Jangan merasa seperti ini. Ini saya bercerita, ngobrol di keluarga, ada yang mulai tersisihkan. Di keluarganya dalam beberapa kolom nanti pilih kasih, ada kasih gemakil, ada kasih gemakil. Nah, lebih dekat hanya nyerian. Kalau drama tuh adil
anu kasih itu meningnya anu ka urang mah dikata dianggap lagi bambu kurang. Tapi setelah banyak ngobrol-ngobrol ternyata ngan saukur sakitu, ngan saukur pilih kasih geningan dibantu mah aya nu leuwih gitu. Bukan sekedar pilih kasih malah anu disiksa jeung usir. Berat mana cik coba ngan saukur pilih kasih dalam kasih sayang itu mah lebih parah. Bahkan anu disiksa diusir segala. Nah, ternyata kita sadar, oh iya, di balik ujian itu geningan batur main lebih parah tibatan urang. Ngan urang sok ngarasa diri lamun diuji ku Allah teh urang ribuh. Tah di dieu urang sok tersadar. Di balik urang ribuh ujian teh ternyata masih banyak orang yang lebih ribuh tibatan urang. Sadari. Nah, oleh karena itu Allah senantiasa memberikan ujian itu dengan jalannya. Tinggal orang tinggal nehan jalanan. Ada jalanan mah soal teh sebereh. Dalam kesulitan dia tah jalanna ieu, tah kesulitan dia tah jalanna ieu. Allah itu sudah memberikan jalan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah juga sudah memberikan tahi jalanan. Tinggal orang mau nuturkeun jalan eta. Sebab kadang-kadang orang mah lamun diberi ujian teh kadang-kadang jauh, jadi ngejauhan. Diberi ujian dia jadi orang mana ibadah. Ini ibarat orang teh ibarat disuk-suk dulu akhir aja ujian telegi. Nah mungkin itulah jawabannya. Ku telegi eta. Ujian itu senantiasa ada. Nah tinggal mencari lain ku telegi eta ujian teh ngan urang teu daerah jalan teu kaleungikeun eta ujian. Urang nu neangan jalan eugeun ngahadang eta ujian. Solusina pan Allah sudah memberikan jalanan, ieu jalanan. Dan kita yakin bahwa di setiap ujian, bahwa di setiap tantangan, di setiap halangan itu ujian berbeda dan Allah akan memberikan jalan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi di balik itu semua manusia diberikan berbagai kelebihan dengan rupa yang rupawan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Makhluk manusia lah yang paling mulia. Manusia lah yang memiliki perbedaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu cobaan dan rintangan ujian ini adalah sebagai penguji sejauh mana kita akan naik kelas. Berkuarong teh urang teh diangkat derajat urang teh itu. Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya di dalam kesusahan. Allah tidak akan pernah membiarkan manusia di dalam terus ujian dan ujian. Karena Allah telah berjanji akan memberikan jalan keluar. Ujian anak ieu jalan. Lamun cek urang gila lamun budak sakola, urang kalaman heula sakola. Pan urang diberi pertanyaan, diberi soal. Pan aya jawabanna. Kan tilu jawaban eta teh ditanyakeun deui gitu. Bener teh itu budak teh ngapalkeun. Bener teh budak teh jadi diajar.
Sabab lo budak rek diajar, budak rek ngapalkeun, pasti apal karena jawabannya. Pertanyaannya sudah ada, jawabannya pun sudah ada. Jadi lamun sungguh aneh, lamun aya ujian eueuh jawaban. Pasti jawaban mah. Ngan lamun ngabedakeun tah di dieu katingali. Mengenai lamun orang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa orang hayatuna kuluha ibadah, maka Allah pun memberikan jawaban. Di balik musibah itu sama. Ketika kita menghadapi ujian tertulis, panahnya jawabannya mau guru masa malu. Bahkan orangnya kesapal, lalu orang daek ngapalkeun. Kada orang mau ngapalkeun, karena teu apal-apal jawaban anak. So, ayeuna lamun misalkan daek ngapalkeun totobi pan sipeurit pernah naon ngajar. Pan pertanyaan teh di surat Al-Fatihah ada berapa ayat? Pada pertanyaannya mas sebenarnya saya jawabannya mah tinggal tulis ke 7 ayat. Ada bunyi surat bunyi ayat anu katilu naon geus aya panjawabanna mah. Ngan saeueur ditanya deui bener teu ieu budak teh ngapalkeun. Da lamun ngapalkeun mah usaha jalan keluarna teh bakal apal ohnya. Ayat Al-Fatihah surat Al-Fatihah ayat sakitu teh ieu. Tuh kitu. Teu hese geuningan. Kan urang sok kadang-kadang ngabimisani. Beri anu pujian teh urangnya mendihara dese. Nah, di dieu urang yakinkan, urang sadarkan diri kita masing-masing bahwa di balik ujian, di balik musibah itu sudah sesuai dengan izin Allah dan sudah ada jawabannya. Nah, iman billah rahimahullah, nah, untuk menghadapi halangan, rantangan dan ujian itu Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hati-hati manusia. Tinggal menjalankan itu. Petunjuk apa? Geus aya. Itu tuh, bagus jelas. Ternyata dengan Allah tanya ka urang teh. Saking Allah punya ada diuji teh untuk menumbuhkan lebih rasanya lain nyungkun pandai urang sekarang supaya pada bahasa pada nyungkun si eta mah diberi hiji kayak dua dan atuh sia kabeh besok aya gitu urang. Allah bukan, tapi Allah memberikan ujian itu untuk menambah keimanan dan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang Allah kepada kita. Tak eta kunci nama geninanya geus aya jawabanna. Di balik ujian itu jawabanna geus aya. Nah, kemudian kita diberikan kepada oleh Allah itu berupa pendengaran, kemudian berupa penglihatan, rasa, hati, dan itu penglihatan kita akan dipertanggungjawabkan sejauh mana sih anu urang pernah didengekeun. Kemudian mata kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Geus pernah dipakai naon eta mata? Semua akan, seluruh anggota badan kita, seluruh anggota tubuh kita
akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, anu bisa memberikan jawaban teh dumana hanya amal ibadah kita yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Pandina bangsa Pandina letterlek tangan yang akan berbicara, kaki yang akan berbicara, sementara mulut nyempek. Tangan seperti apa yang akan berbicara? Kaki mana yang akan berbicara? Nuken cagelan katuh heula. Lamun panangan nuken cagelan katuh heula bakal ditanya. Yang dimaksud bukan tangan dan kakinya yang berbicara, tetapi apa yang telah kita lakukan. Tangan kita yang telah melakukan perbuatan mana, kaki kita melangkahkan kaki ke mana, itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan kaki dan tangan yang berbicara. Naon anu geus dilakukeun ku leungeun urang, naon anu geus dilakukeun ku suku urang, ku sampean urang, tah eta nu bakal ditanya. Tanggung jawabna teh tanggung jawab leungeun urang geus dipake naon. Terus sampai urang geus dipake ngalangkah ka mana. Jadi amal perbuatan urang yang disebabkan oleh tangan dan kaki, yang disebabkan oleh telinga dan pendengarannya, yang disebabkan oleh mata dengan penglihatannya, itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Lain mata anu ngomong, lain cepil anu ngomong, lain sampai anu ngomong, lain panah anu ngomong. Tapi apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat, apa yang telah diperbuat, itu yang akan berbicara. Jadi ada di urang masuk aya letterlek bahasana, da ke macam mata non mulut tertutup, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Yang mulut yang ditutup itu yang mana? Manusia tidak akan pernah bisa berbohong. Jadi yang keluar dari ucapan dan lisannya adalah kebenaran. Jadi anu ditutup teh, anu bohong, tak mau bisa nggak bohong. Mulut yang berbicara itu bukan yang keluar nanti dimintai pertanggungjawaban. Itu yang keluar adalah amal perbuatan urang nu geus pernah dilakonan eta nu bakal ngomong. Jadi lain mulut terkunci, atuh rek kumaha mempertanggungjawabkeunana anu mulut terkunci. Nah, maksudnya mulut terkunci dari perbuatan yang mengakibatkan dia menjadi bohong, tak eta dari kunci mah. Jadi yang keluar dari lisan itu adalah kebenaran semua yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari ibarat kurang diuji organisasi, pansok aya disebutkan LPJ. Anu disebutkan LPJ di dinya naon anu dilaporkeun cing. Anu dilaporkeun mah pasti nu geus dilaksanakeun jeung nu geus digawean eta anu dilaporkeun. Dari nu can digawean mah naon rek dilaporkeunana. Cing kan sekarang tulisan hukul bagi ucan pra. Jadi yang akan dilaporkan itu dina LPJ itu laporan anak anu geus pernah dikerjakeun, anu geus pernah dilaksanakeun ka eta anu disebut LPJ itu laporan pertanggungjawaban teu jauh urang bakal kitu. Cuman ya urang kembali lagi bakal urang naon anu bakal jaga ke bakal urang anu bakal nu mempertanggungjawabkan teh naon. Ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata bahwa yang manusia diberikan sesuatu dengan berbagai kelebihannya oleh Allah.
ditempatkan di tempat yang paling mulia, diberikan dengan sumber kehidupannya. Tinggal kita memanfaatkan itu semua. Kemudian Allah telah memberikan jalan, Allah telah memberikan petunjuk, Allah telah memberikan satu utusan, berbagai utusan. Untuk apa? Untuk mengajarkan manusia supaya tetap di jalan yang lurus, yang sesuai dengan fitrahnya. Mana jalannya untuk menghadapi jalan yang lurus itu? Ya eta Al-Quran dan As-Sunnah. Nah eta jalannya. Jadi agar menjawab seluruh pertanyaan musibah itu, tak jawabannya nama aya dina Al-Quran. Tak ieu petunjukna mah ieu geuningan juplak jeung juknis nama tak ieu kudu dilakonan ku urang. Petunjuk pelaksanaan nya dina Al-Quran. Semua ujian itu jawabannya semua. Pertanyaan itu semua ada dalam Al-Quran. Tinggal kita bagaimana mau mempelajari dan menggali sumber kehidupan kita, sumber ajaran kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Agama tidak pernah memberatkan kepada kita. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Barang siapa yang memberatkan dalam menjalankan agama, maka akan tersisihkan itu semua. Jadi kalau barang apa anu kira-kira ngaberatkeun, mungkin tempat logika anu main. Nah, ini cuma ada agama. Jadi berat dia padahal Allah mah ngaberatkeun. Nah, jadi ngaberatkeun tah tempat logika pada berat semuanya. Anu kira-kira teu mampu dilaksanakan. Anu mampu jalankan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, alangkah bahagianya kita, alangkah senangnya kita untuk mau menggali dan mempelajari. Salah satu nah inilah bentuk tolabul ilmu. Sabab urang mah pan ari dia maca mah yang diajar sorangan sepuluhan itu horeamnya. Kalau kita maca Quran sorangan kadang-kadang hoream untuk barengan mah lah aing di soream ngaji itu. Horeamnya sorangan mah asa bener kan itu. Asa bener maca kan. Tapi kemudian ada barengan mah kemudian urang teh ngaca teh kemudian loba salah nah ieu urang penting ilmu. Pentingna diajar teh ieu. Jadi manusia jangan merasa bahwa saya paling pintar. Manusia jangan merasa saya lah paling bisa. Tidak. Manusia tidak ada yang merasa paling pintar semua, paling bisa semua. Tetapi manusia bisa dengan sendirinya sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri. Nah, jadi ikhwan fillah rahimahullah, kita mengulas bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari setitik yang disebut dengan mani, kemudian dibentuk menjadi manusia yang sempurna. Kemudian kesempurnaan manusia itu diberikan oleh Allah dengan kelebihannya berupa akal, hati, nurani. Kemudian di samping itu Allah pun menempatkan manusia di tempat yang paling bahagia, ditempatkan yang paling indah di muka bumi. Kemudian apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah pun telah memberikan sumber kehidupan yang ada di muka bumi. Tinggal kita mengolah itu semua. Kemudian untuk memberikan, untuk mengolah itu sumber kehidupan itu,
maka Allah memberikan satu tuntunan, yaitu aturan undang-undang untuk mengatur itu semua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, undang-undang yang mengatur pola hidup dan kehidupan. Jika manusia lamun diatur dihirup di dunia ayat sumber kehidupan lamun diatur ku undang-undang pek kumaha. Merasa aing pang bisa, merasa aing pang jaguna mual diatur oleh undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian manusia sudah seperti itu, manusia pun diberikan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian manusia diberikan tanggung jawab gerak ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia memiliki tanggung jawab, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah kemana? Banyak. Sering diungkapkan oleh para ustaz yang lain bahwa ladang ibadah itu banyak. Bukan hanya sekedar sholat dan zakat saja, tapi intinya itu banyak perbuatan-perbuatan ibadah yang lainnya yang mesti kita gali dan dapat kita gali. Kemudian manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifatul fil ardh, sebagai penguasa, pembimbing, pembina, pemelihara di muka bumi. Di balik itu semua, maka Allah untuk mengatur kehidupan manusia, Allah perlu memberikan satu ujian, halangan, tantangan dan rintangan. Sudah sejauh manakah manusia dapat melalui ujian tersebut? Dengan berdasarkan mana? Berdasarkan bimbingan dari Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap ujian, setiap tantangan, setiap halangan ada jawabannya. Tinggal kita membuka jalan mana yang akan kita pilih, jalan mana yang akan kita lalui. Pengen kemana jalanan bakal kurang di jalan dicoba. Nah kemudian musibah-musibah yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi itu adalah sebagai bukti wujud cinta kasih Allah kepada kita untuk mengangkat derajat kita menuju derajat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah tidak pernah melihat derajat itu seperti apa. Apakah harus yang kaya? Apakah yang miskin? Apakah laki-laki? Ataukah perempuan? Tidak. Allah tidak pernah menyebutkan itu semua. Tapi hanya Allah menyebutkan hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mana bertakwa? Buka Al-Quran dan As-Sunnah. Jawabannya ada di sini. Nah, jadi ikhwan fillah rahimahullah, itulah gambaran hidup dan kehidupan manusia. Di samping halangan, rantangan dan rintangan, Allah memberikan satu jalan yang terbaik bagi kita. Tinggal bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mengambil keputusan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa? Patokan hidup kita sebagai seorang muslim hanya Al-Quran dan As-Sunnah lah yang menjadi kunci jawaban. Hanya petunjuk itulah yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para ikhwan iman, dan mudah-mudahan segala apa yang telah kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan kita nanti lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud bekal nanti di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan berat segala dosa diri kita, dosa orang tua kita, baik yang masih ada atau yang mendahului, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum